Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Ahoy. Nah, hari ini kita sedang ada di acara Sumatera Travel Destination Summit Virtual Talk Show Series dengan tema Pesona Pariwisata Langkat. Nah, hari ini ya kan. Dan sebelumnya aku kasih tahu ke kalian activity ini sudah mengikuti protokol kesehatan ya. Kita sudah mencuci tangan sebelum activity ini, dan tentunya kita menjaga jarak di dalam studio ini, dan dengan narasumbernya juga by Zoom, jadi yes, berjauhan lah ya kan tentunya. Nah Tribuners, aku mau kasih tahu nih ke kalian nih, Pesona Pariwisata Langkat, tapi mungkin karena ini disiarkan di Sumatera Region, Tribun yang Sumatera Region, dan banyak mungkin belum banyak yang tahu tentang Langkat karena disiarkan dari di Serambi Indonesia. Ada Tribun Pekanbaru, Tribun Batam, Tribun Jambi, Tribun Sumsel, Sriwijaya Pos, Bangka Pos, dan Tribun Lampung. Nah, aku mau kasih tahu nih ke kalian semua Tribuners bahwa Kabupaten Langkat itu mungkin banyak yang masih terasa awam ya dan asing di telinganya ya, karena Langkat sendiri adalah nama kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, dan kabupaten ini juga berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Leuser, dan hal inilah yang membuat Langkat memiliki keindahan alam yang menakjubkan dan tentunya menarik untuk kita kunjungi. Dan Kabupaten Langkat ini memiliki potensi wisata alam yang relatif sangat besar ya, karena potensi wisata alam itu menyangkut beberapa potensi objek, yaitu air terjun pemandian, sungai Arung Jeram, trekking hutan, gua alam seperti kawasan Bukit Lawang ya, Gua Batu Rijal, Tangkahan, wisata bahari juga seperti Tanjung Apek, Kuala Serapu, dan Tanjung Kerang, dan tentunya masih banyak lagi wisata Langkat yang membanggakan kita ya kan. Nah, penasaran gimana sih pariwisata Langkat ini bisa menjadi hits dan viral, dan gimana sih pesonanya itu membuat kita berdecak kagum nih Tribuners? Maka dari itu kita dapatkan jawabannya hari ini di Virtual Talk Show Series Sumatera Travel Destination Summit bersama narasumber kita. Di tampilan ada Ibu Hajah Nur Eli Heriani Rambe MM selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat. Halo, selamat sore Ibu. Mohon maaf Bu Nur Eli, suaranya belum di... Halo, Ya, halo Ibu, selamat sore, apa kabar? sore, kabar baik, sehat selalu. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Bu ya. Dan Amin. sebentar saya sapa dulu ya Bu narasumber yang kedua. Dan yang kedua sudah hadir juga melalui Zoom Bapak Solahuddin Nasution SEMSP selaku Ketua DPD Asita Sumut. Halo, selamat sore Pak Solah, apa kabar? Selamat sore. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak Solah ya? Ya, baik. Alhamdulillah. Nah, itu tadi Tribuners narasumber kita yang kompeten tentunya untuk ngepromotin pariwisata Langkat. Tapi sebelum kita bincang-bincang dengan dua narasumber ini, kita saksikan dulu ada imbauan dari Bupati Langkat, Bapak Terbit Rencana Perangin-Angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Langkat mengajak seluruh masyarakat untuk berwisata ke Kabupaten Langkat. Langkat memiliki banyak objek wisata, wisata alam, wisata bahari, dan wisata religi. Bahkan sudah ada yang mendunia, yaitu Bukit Lawang dan Tangkahan. Wisata alam dengan keindahan hutan, sungai dengan mata air yang jernih, serta berbagai satwa langka, di antaranya gajah dan orang hutan. Namun di masa sekarang ini, pandemik COVID-19 masih menghantui kita. Jika keadaan sudah membaik, ayo berwisata ke Langkat. Surganya wisata alam yang belum tentu bisa ditemukan di daerah lain. Bersatu sekata, berpadu berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, itu tadi Tribuners ya, imbauan dari Pak Terbit Rencana Perangin-Angin untuk
Ayo ke Langkat ya kan, the real beauty of Sumatera tentunya. Tapi mungkin setelah pandemi berakhir ya. Dan seperti yang biasanya kita mau lihat dulu nih pariwisata Langkat tuh apa aja sih. Nih aku kasih tahu ke kalian nih video menarik tentunya. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Langkat adalah sebuah daerah yang memiliki potensi pariwisata yang banyak menyimpan keindahan alam dan keanekaragaman budayanya. Hal ini membuat Kabupaten Langkat banyak menarik minat wisatawan baik dari masyarakat lokal maupun dari mancanegara. Berikut adalah potensi wisata yang terdapat di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Bukit Lawang. Bukit Lawang adalah nama tempat wisata di Kecamatan Bangorok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara yang terletak 68 km sebelah barat laut Kota Binjai dan sekitar 80 km di sebelah barat laut Kota Medan. Bukit Lawang termasuk dalam lingkup Taman Nasional Gunung Lauser yang merupakan daerah konservasi terhadap mawas orangutan. Batu Kata. Pemandian alam Batu Kata terletak di Kecamatan Bangorok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Wisata pemandian alam Batu Kata merupakan perkampungan yang berada di bawah Bukit Barisan, wilayah Gunung Lauser, yang mempunyai keindahan alam yang masih hijau. Landak Rivers. Landak River berada di Desa Tampiraya, Kecamatan Bangorok, Kabupaten Langkat. Lokasinya berada tidak jauh dari kawasan ekowisata Bukit Lawang. Pelaruga. Objek wisata Pelaruga sendiri memiliki lokasi yang tepatnya berada di Jalan Sungai Wampu, Rumah Galuh, Seibinge, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Apabila kamu suka dengan wisata di alam terbuka, khususnya yang berhubungan dengan air, tempat yang satu ini wajib untuk kamu kunjungi, baik bersama pasangan, keluarga, teman-teman. Tangkahan. Tangkahan dijuluki turis sebagai surga tersembunyi karena tidak banyak yang tahu ekowisata di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini. Padahal terdapat tempat-tempat indah yang bisa dijadikan tujuan wisata bagi kamu yang ingin menikmati suasana hutan serta alam yang masih terjaga. Tangkahan dikenal sebagai tempatnya gajah-gajah liar. Satu kegiatan unik yang jarang ditemukan di tempat wisata lain adalah kesempatan bisa memandikan gajah dan menungganginya sambil menjelajahi hutan. Masjid Azizi. Masjid Azizi adalah masjid peninggalan Kesultanan Langkat yang berada di Kota Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan ibu kota Kesultanan Langkat pada masa lalu. Masjid ini terletak di tepi jalan lintas Sumatera Utara yang menghubungkan Medan dengan Banda Aceh. Museum Daerah Kabupaten Langkat. Museum Daerah Kabupaten adalah museum yang dirintis pada tahun 2003 dengan menggunakan gedung bekas Kesultanan Langkat. Museum Daerah Kabupaten Langkat didirikan untuk mengumpulkan berbagai peninggalan sejarah dan kebudayaan Melayu yang ada di Kabupaten Langkat. Museum Daerah Kabupaten Langkat merupakan warisan budaya yang berlokasi di Jalan Amir Hamzah nomor 1, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.
Pemilik dari Museum Daerah Kabupaten Langkat yaitu pemerintah Kabupaten Langkat, sedangkan pengelolaannya diserahkan kepada Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Langkat. Wow, Tribuners, lihat itu tadi kan ya keindahan alam di Langkat ya, wisata alamnya, wisata baharinya. Aduh, pengen ke Langkat nih, ayo dong COVID segera mereda biar kita bisa rame-rame untuk berwisata ke Langkat ya kan. Ada di Tangkahan, Bukit Lawang. Waduh, udah lama sekali nggak main ke Bukit Lawang, ini favorit saya ini. Bu Nur Eli, halo. Halo? Bu, ini Bu, tadi kita lihat nih Bu, sama-sama Tribuners juga lihat, pemirsa Tribuners juga lihat. Banyak banget nih Bu jenis pariwisata di Langkat ya Bu. Tadi. Ya, betul. Kira-kira potensinya apa aja sih Bu pariwisata di Langkat ini Bu? Iya, oke. Terima kasih Bu Yuta yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Yes. Tentunya untuk menyampaikan informasi terkait destinasi yang ada di Kabupaten Langkat. Iya. Tapi Bu Yuta, kalau saya ini kalau nggak berpantun, diawali berpantun, rasanya nggak sempurna gitu loh. Waduh, saya harus mikir pantun juga nih kayaknya habis ini. Oke, izinkan ya saya berpantun ya Bu Yuta. Siap Bu. Melati kuntum, tumbuh melata. Oke. Saya terbah di pohon cemara. Cakep. Assalamualaikum mulainya kata. Saya sembah pembuka bicara. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya yang kami hormati CEO Tribun Medan, pimpinan redaksi, dan seluruh rekan-rekan yang ada di Tribun Medan. Yang saya hormati juga, ini mungkin adik saya mungkin ini, Pak Solahuddin Nasution. Saya ingatnya karena ada Nasutionnya ini. Iya ya, Yuta ingat juga lah Bu. Nasaktion, kalau kita dari Mandailing namanya kalau Nasution itu sakti, Nasaktion. Yes, benar. Selaku Ketua Asita Sumatera Utara, dan tentunya yang paling saya banggakan dan saya cintai host kita yang sangat cantik. Wow, terima kasih Bu. Ini Yuta ini Eda saya ini. Wah iya ya Bu ya, setelah ini kayaknya ada perbincangan serius setelah ini. Oke. Eda saya, mungkin adik saya Yuta Nasution, dan yang saya hormati juga tentunya seluruh stakeholder pariwisata yang ada di Sumatera Utara, tentu terkhusus yang ada di Kabupaten Langkat, dan yang saya cintai seluruh pemirsa yang mengikuti kegiatan ini. Baiklah, tentunya pertama sekali kita panjatkan puji syukur selalu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita selalu diberi kesehatan dan kemampuan untuk menjalani kehidupan di tengah bencana pandemi akibat virus corona 19 ini. Dan pada kesempatan ini, atas nama pemerintah Kabupaten Langkat, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tribun Medan dan semua pihak yang terlibat atas terselenggaranya acara ini. Tentunya dalam rangka untuk mempromosikan objek wisata yang ada di Kabupaten Langkat secara virtual. Bapak Ibu yang kami hormati, Kabupaten Langkat sebagai salah satu kabupaten terbesar, terluas di Provinsi Sumatera Utara, kaya akan potensi wisatanya. Baik itu wisata alamnya, wisata baharinya, wisata budayanya, wisata sejarahnya, wisata kulinernya, bahkan ada wisata religinya. Itu Bu Yuta, seperti apa disampaikan Pak Pati, memang Langkat ini sungguh luar biasa. Nggak ada tandingannya Langkat ini. Wow, keren Bu ya. Ya betul. Contohnya wisata alam Bukit Lawang ini memang sudah mendunia. Wisata alam Tangkahan juga sudah mendunia. Kenapa kelebihannya wisata alam Bukit Lawang ini terkenal? Tentu dengan orang utannya. Yes.
Selain itu airnya yang jernih, deras, bersih, pokoknya luar biasa lah Bu Yuta. Kalau Bu. kita ke Bukit Lihat Lawang. juga. Begitu juga dengan Tangkahan. Tangkahan ini dengan gajahnya. Selain itu ada alamnya lagi, sungainya lagi. Intinya pokoknya asli lah ini, Tangkahan dan Bukit Lawang ini. Makanya Tangkahan dan Bukit Lawang adalah salah satu objek yang menjadi kebanggaan kami di Kabupaten Langkat. Dan mungkin bukan kami saja, kebanggaan Provinsi Sumatera Utara dan kebanggaan Indonesia. Karena kedua objek ini sudah sangat terkenal hingga ke mancanegara. Tentunya seperti yang Bu Yuta sampaikan tadi, bahwasanya memang Langkat kaya dengan wisatanya, ada wisata air. Memang jujur Bu Yuta, wisata di Langkat ini, kalau Bu Yuta datang, ayolah datang dulu ke Kecamatan Sebinge namanya. Di sini luar biasa ini. Kecamatan Sebinge ini ada dia yang dinamakan kolam abadi. Ini airnya luar biasa juga jernihnya. Jernih ya Bu, waduh gimana ini, udah pengen banget ke sana jadinya. Kita bisa berkaca di situ. Wow. Bisa berkaca. Dan kalau kita tanya-tanya orang di sana, bahkan di situ dia Bu Yuta ada kelebihannya katanya. Iya, Katanya ada di celah-celah batuan itu ada air. Bagi yang beruntung katanya ya, kalau diminum itu akan mendapat apa yang kita inginkan, bisa terkabul gitulah menurut mereka. Tapi itu jarang orang mendapatkan itu. Waduh. Jarang. Ya, jadi memang luar biasa. Ada kolam abadinya, ada air terjunnya, ada pegunungannya, itu semua di kawasan Sebinge itu, Bu Yuta. Bahwasanya memang Kecamatan Sebinge ini memang sungguh luar biasa potensi wisatanya. Jadi saya berharap mungkin kepada pemirsa setelah melihat video kami tadi supaya dapat makin berkunjung. tertarik ya Bu. Ke Kabupaten Langkat gitu dia. Siap Bu Eli. Selain dia wisata airnya, kita ada juga wisata mangrove-nya. Itu dia ada di Lubuk Kertang, ada di Jaring Halus, ada di Pulau Kampai. Ini di pesisir, ini ikannya pun luar biasa Bu Yuta. Di sini ikannya segar-segar, kepiting, ikan, kulinernya di sini luar biasa ini. Bisa langsung dinikmati ya di situ ya Bu ya. Bisa langsung dinikmati. Enak banget, makanya ayo berkunjung. Saya tunggu kedatangannya. Segera Bu, nanti kita bersama tim ke sana ya. Betul. Dan yang paling uniknya di Pulau Kampai ini ada belacan. Dia belacan, bukan sembarang belacan. Oke, pantun lagi nih. Ini cocoknya ke Pak Solah ini, belacan ini. Saya tahu Pak Solah hobi belacan ini. Jadi ditunggu kedatangannya. Spesial belacan ini ya Bu, spesial ya Bu dari sana ya. Ya betul, dia sungguh luar biasa. Intinya nanti bolehlah Tribun nanti kami antar ke sana. Siap. Bu, Ibu Nur Eli, tadi Bu karena udah pantun ya kan, ini jadi Yuta sempat memutar otak sedikit untuk pantun juga nih, balasan buat Bu Nur Eli ya. Oke, mohon bantuannya yang di studio bilang cakep lah ya, karena kan ini pantun konsepnya harus ada cakep ya. Pergi ke kota membeli jelly untuk makan 2 anak putra. Dengan dipimpin Ibu Kadis Nur Eli, makin suka ke Langkat, the real beauty of Sumatera. Yes. Terima kasih. Oke, Bu. Jadi kan Bu mau tanya-tanya lagi, Bu, tentang pariwisata Langkat ini. Gimana sih Bu dari Dinas Pariwisata Kabupaten Langkat ini untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada, khususnya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, Bu? Ya, baik Bu Yuta, tentunya sejalan dengan visi dan misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati, bahwasanya menjadikan Langkat yang maju dan sejahtera melalui pengembangan pariwisata. Tentunya untuk ini pemerintah Kabupaten Langkat sudah menentukan arah dan strategis untuk bidang pariwisata, yang mana ini telah tertuang
di dalam Riparda, yaitu Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Langkat, yang kebetulan Riparda ini sudah diperdakan, Bu Yuta. Sudah diperdakan dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020. Tentunya berdasarkan inilah kami mengacu untuk melakukan perbaikan-perbaikan, pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Langkat. Karena di dalam Riparda ini ada sebanyak 82 potensi wisata atau kawasan strategis pariwisata daerah yang memang betul-betul harus kami kembangkan, yang potensial bisa dikembangkan. Ini 82 ini mencakup di 23 kecamatan. Sebagaimana kita ketahui, karena memang ini sudah menjadi visi dan misi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, tentunya kami pihak pemerintah Langkat tetap berupaya bagaimana untuk meningkatkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Langkat dengan tetap melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait. Oke, berarti kuncinya juga koordinasi ya, Bu ya, bersama ya, kolaborasi. Terus kira-kira Bu, langkah konkret strategi pemasaran pariwisatanya ini seperti apa, Bu? Itu ya tentunya kami sudah kami sudah ada juga brandingnya ini, pariwisata ini, udah ada branding kami, yaitu Langkat, The Real Beauty of Sumatera. Ini artinya keindahan Sumatera yang sesungguhnya. Yes. Di sini kami harapkan dengan adanya branding ini tentunya akan menjadikan Langkat sebagai daerah tujuan wisata di Sumatera, khususnya umumnya di seluruh di seluruh Indonesia. Oke, Bu, terkait itu tadi kan kalau kita lihat pariwisatanya, wisata alam, wisata bahari dan lain-lain gitu sudah bagus sekali karena kayak anugerah dari Tuhan ya, Bu, dapat alam yang sedemikian bagusnya. Tapi terkait di luar itu, Bu, fasilitas sarana dan prasarananya itu yang disediakan sama pemerintah itu gimana, Bu? Sudah cukup? Baik, Bu Yuta, memang terkait dengan sarana dan prasarananya sebenarnya kami pemerintah Kabupaten Langkat tetap berupaya untuk memperbaiki sarana dan prasarana menuju lokasi objek wisata kami. Seperti selalu diarahkan oleh Pak Bupati di setiap pertemuan, beliau itu mengatakan bahwasanya setiap OPD itu adalah Dinas Pariwisata. Itu intinya apa? Bahwasanya Dinas Pariwisata tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus didukung oleh instansi terkait. Contoh PUPR, Perkim, nah itu dia Pak Yuta. Intinya Pak Bupati selalu menekankan tetap juga harus koordinasi yang baik dengan instansi terkait. Oke, pokoknya tetap mengusahakan yang terbaik untuk fasilitas sarana dan prasarananya tentunya ya, Bu ya. Oke, sambil berjalan ini dah. Kira-kira Bu, ada nggak sih Bu permasalahan atau kendala-kendala yang timbul dalam penanganan khususnya pengembangan pariwisata Langkat ini, Bu? Oh, tentunya itu sudah pasti ya, Bu Yuta. Yang paling utamanya itu sebenarnya terkait dengan lahan kita yang jadi kendala. Sementara kita tahu bahwasanya Provinsi Sumatera Utara sudah fokus juga dalam hal pembangunan di Langkat gitu untuk pengembangan pariwisata ini. Namun kita kendalanya di lahan. Karena kita tahu bahwasanya khususnya Tangkahan dan Bukit Lawang itu adalah lahannya PTPN. Sedangkan destinasi objek yang lain itu adalah lahan masyarakat. Jadi kita sangat terkendala untuk hal dalam pembangunan sarana dan prasarana di objek tersebut. Sebenarnya intinya di situ kita terkendalanya. Jadi kira-kira tindak lanjutnya seperti apa ini, Bu? Oh, sebenarnya kami juga Pak Bupati itu terus mendorong kami, khususnya Dinas Pariwisata, bagaimana supaya lahan ini dia kan sistemnya kalau dalam hal pembangunan ini Bu Yuta itu dia ada aturan-aturan ya kan. Jadi contoh kalau dia lahan masyarakat itu masyarakat harus menghibahkan ke pemerintah, mereka kan pasti tidak mau, mereka khawatir kan begitu. Namun kami dari pemerintahan sudah melakukan upaya-upaya terkhususnya itu ke PTPN, mungkin alhamdulillah dalam jangka
waktu dekat ini mungkin adalah kesepakatan dengan PTPN dalam hal pengembangan pariwisata ya? di Kabupaten Langkat. Oke, semoga ya kita doakan bersama ya, amin. Nah, Amin. Bu Nur Eli, ini di masa pandemi sekarang ini ya yang belum kunjung berakhir juga, tapi kan kita nggak bisa stuck gitu ya kan, harus nyerah sama pandemi kan, kita harus juga tetap mengembangkan pariwisata. Itu kira-kira Bu, kunjungan wisatawan selama pandemi itu gimana Bu? Menurun drastis kah atau menurun sedikit atau gimana Bu? Oh baik, terima kasih. Kalau masalah kunjungan wisatawan masa pandemi sudah tentu menurun drastis. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang di masa pandemi ini Bapak Bupati itu sudah pemerintah Kabupaten Langkat lah sudah membuat kebijakan-kebijakan terkait dalam hal untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Itu dia tentunya kami sudah buka tutup dia sistemnya kami buat Bu Yuta. Itu intinya tentu akan mengurangi kunjungan wisatawan, apalagi mancanegara. Itu memang selama COVID itu sudah tidak ada lagi yang mancanegaranya, memang sudah putus dia. Berarti dari wisatawan mancanegara sama sekali nol ya, tapi wisatawan lokal ya yang diharapkan jadinya. Iya, ya? Semenjak COVID itu tidak ada lagi wisatawan mancanegara. Udah setahun lebih ya Bu ya, setahun dulu. Waduh, segera COVID berakhir nih. Dan Bu, ini ada kasus menarik, ini bukan di Langkat sih ya, ada di daerah lain, tempat wisata lain yang terjadi sama wisatawan tentang keamanan berwisata. Ini gimana sih menurut pendapat Ibu nih? Apakah perlu ada pelatihan-pelatihan khusus untuk orang yang ada di dalam wisata itu? Ya baik, sebenarnya ini memang sudah menjadi problem yang tidak ini lagi ya, sudah memang itulah memang problem kita di pariwisata ini ya. Memang itu banyak itu apa namanya kasus oleh oknum ya Bu ya tentunya ya. Iya, oknum. Tapi itu kami dari pemerintahan khususnya Dinas Pariwisata sudah melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan, Polsek dan Ramilnya untuk mengatasi itu. Dan bahkan kami selalu membuat pertemuan di kecamatan untuk memberikan sosialisasi kepada mereka bahwasanya bagaimana pengunjung mau datang ke tempat kita kalau ini yang kita lakukan, begitu dia Bu Yuta. Berarti sudah memang ada langkah-langkah kerjasama sama kecamatan ya Bu, biar meningkatkan keamanan berwisata tentunya ya Bu ya. Ya. Oke, kalau di masa pandemi ini kan juga ada pemberlakuan PSBB dan PPKM ya Bu, sampai pasti berlaku sampai ke Langkat juga. Gimana sih Bu dari Dinas Pariwisata menyikapinya? Terkait dengan ini ya tentunya kita tetap ini ya monitoring ya ke lapangan ya, sosialisasi juga sih kita lakukan terhadap ini, dan ini mungkin kita bekerja sama dengan Dinas Perdagangan ya, Dinas Perdagangan dan Koperasi. Oke, dan yang terakhir Bu Nur Eli, kira-kira apa aja sih Bu menurut Ibu tantangan dalam memajukan pariwisata Kabupaten Langkat ini? Dia kalau berbicara tantangan ya mungkin seperti yang saya sampaikan tadi dari awal, banyak lah mungkin ya. Itu tentunya perlu juga kesabaran kita untuk memberikan apa namanya pencerahan kepada pelaku-pelaku wisata yang ada di Kabupaten Langkat. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, mereka beranggapan apabila pemerintah masuk ke tempat mereka itu kita mau mengambil apa yang mereka dapatkan gitu loh. Tapi berkat dukungan dari Pak Bupati itu memang luar biasa. Kalau dalam hal pariwisata, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, mereka luar biasa, Bu Yuta. Fokus dan serius tentunya ya Bu ya. Serius sekali dalam hal pengembangan pariwisata di Kabupaten Langkat ini. Oke, Bu. Tapi kalau yang favoritnya di Langkat ini apa Bu? Destinasi wisatanya Bu? Kalau favorit sebenarnya, kalau saya jujur semuanya favorit. Wow, iya sih sebenarnya kita lihat dari banyak kan pilihan wisata di Langkat, kayaknya ini semua ini bagus gitu ya kan. Tapi yang paling mungkin Bu menurut Ibu pribadi? Kalau saya ditanya
Saya nggak bisa lah. Nggak bisa ya, semua pokoknya ya. Semuanya. Karena jujur Bu Yuta, semuanya itu bagus. Iya. Bagus Harus semuanya. dicoba semua ya Bu ya, harus datang. Dicoba semuanya. Harus dicoba semuanya. Karena memang seperti yang apa disampaikan Pak Bupati bahwasanya Langkat ini alamnya luar biasa, surganya. Iya kan, surganya alam ini di Langkat Oke, ini. oke. Nah, itu dia. Berarti keren nih Tribuners nih, untuk wisata Langkat ini sangat-sangat apa ya, bagus dan keren, apalagi banyak dukungan kerja-kerja dari Dinas Pariwisata dengan dukungan dari Bupati dan Bapak Sekda juga sangat fokus dan serius. Jadi memang ayolah kita ke Langkat Tribuners ya. Dan Bu Nur Eli, sudah selesai kita di sesi diskusi ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Semoga pariwisata Langkat semakin maju ya Bu. Ya, Bu Yuta, Iya. pantun dulu sekali lagi. Pembuka pantun, penutup harus pantun. Oh iya, waduh gimana nih saya nih? Nanti saya closing aja ya Bu, pantunnya belum siapin. Silakan Bu. Nah, ke pasar. Mantap. Tunggu dulu apa? Belum. Belum bicara apa ya? Ke pasar membeli alpukat. Cakep. Jangan lupa membeli pepaya. Cakep. Ayo berwisata ke Kabupaten Langkat. Cakep. Indah alamnya, lestari budayanya. Wow, keren Satu keren Bu. persatu bersatu berjaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Eli atas waktunya. Nah, Tribuners, Waalaikumsalam. mari kita dukung pemasaran dan promosi keindahan Langkat tentunya melalui akun media sosial Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Langkat, dan kalian bisa akses di websitenya disparbud.langkatcup.go.id atau di Instagramnya @disparbudlangkat. Di Facebooknya juga ada nih Tribuners, cari aja akun Disparbud Langkat, dan tentunya kalian mau lihat banyak wisata-wisata di Langkat ya kan, keindahannya seperti apa, mau lihat dulu nih sebelum ke sana, boleh ke YouTube-nya Disparbud Kabupaten Langkat. Ayolah ke Tribuners, kita ke Langkat kan, karena tadi kata Bu Nur Eli, Langkat the real beauty of Sumatera. Nah, itu tadi kita bincang-bincang dan diskusi mengenai pariwisata Langkat dengan Kadis Pariwisatanya Ibu Nur Eli Rambe. Sekarang kita ke narasumber yang kedua kita, ada Bapak Solahuddin Nasution dari DPD Asita Sumut. Halo Pak Solah, selamat sore. Selamat sore juga Bu Yuta. Selamat sore semua. Oke, sorry nih, maaf nih Pak, tadi menunggu agak lama 15-20 menit untuk sampai ke sesi Bapak. Oh nggak apa-apa, saya asik aja sambil dengar Aman pantun ya? dari Ibu Kadis. Tapi by the way, Bapak punya pantun nggak nih Pak? Saya nggak Belum ya? pantun. Oke, Sudah kita langsung. mewakili lah Bu Kadis tadi pantunnya. Nggak bisa kita. Nggak bisa ya, emang ratu pantun nih Bu Kadisnya kayaknya ya, ada aja pantunnya. Nggak percaya diri kita berpantun lagi karena udah dimulai Bu Kadis tadi. Iya benar ya, kita nggak ada prepare juga nih kayaknya Pak Solah. Nah Pak Solahuddin, ini kan kita bicara tentang pariwisata Langkat nih, tapi sebelumnya kita boleh dong nge-share ke Tribuners nih mengenai Asita Sumut itu apa sih? Asita Sumut itu boleh dijelaskan singkat ke kita semua ini Pak? Oh ya, Asita ini kan adalah organisasi ya, organisasi dalam bahasa Indonesia disebut dengan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, atau dalam bahasa Inggris disingkat dengan singkatan dari Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies. Okay. Jadi perkumpulan dari perusahaan yang bergerak di bidang biro-biro perjalanan wisata yang selama ini memang tugas dan fungsinya salah satunya adalah mendatangkan wisatawan ke Indonesia. Jadi adalah asosiasi perkumpulan dari perusahaan-perusahaan biro perjalanan yang sudah berdiri sejak tahun 1971. Jadi Asita ini sudah berumur 50 tahun lebih. Wah, sudah lama ya Pak ya, tentu banyak lebih, ya Pak. Lebih tua dari Bu Yuta. Iya, tentulah Pak. Emang saya kelihatan 50. Kira-kira Pak, tujuan organisasi Asita ini apa sih Pak? Ya, saya kira organisasi ya di mana-mana tujuannya sama saja ya. Kita berhimpun untuk memudahkan pembinaan, kemudian melakukan pembinaan secara internal dan juga menjalin kerjasama dengan pihak eksternal termasuk pemerintah di dalamnya, dan juga meningkatkan kemampuan anggota, mengembangkan SDM, dan juga lebih fokus
untuk meningkatkan usaha yang digeluti oleh anggota. Siap. Berarti tadi Pak Sola bilang sudah 50 tahun, Kira-kira 50 tahun lebih nih Asita ya. Kira-kira Pak, program apa aja sih 50 Pak tahun lebih. khususnya Asita Sumut nih, program apa aja sih Pak dari Asita Sumut untuk meningkatkan pariwisata Pak? Ya, kalau kita bicara program ya sudah banyak sekali yang kita lakukan, terutama yang berkaitan dengan promosi dan pemasaran gitu. Karena kita nggak mungkin, Asita ini kan adalah asosiasi nirlaba. Asosiasi nirlaba, kita tidak ada mendapat dana dari pemerintah. Kemudian fokus kita lebih pada promosi pemasaran, penjualan paket-paket wisata. Jadi kita banyak mengikuti event-event promosi pemasaran di dalam dan di luar negeri, yang tujuannya adalah mempromosikan Sumatera Utara, menjual paket-paket wisata Sumatera Utara. Event itu baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tergantung pasarnya. Jadi kita anggota Asita itu di dalam itu kan juga fokusnya berbeda-beda. Ada yang fokusnya penjualan tiket saja, ada tiket domestik, ada tiket internasional, ada juga yang fokus misalnya penjualan paket-paket umroh, ada yang fokus misalnya penjualan paket-paket outbound, tur ke luar negeri. Nah, ada banyak juga yang fokusnya adalah menjual paket-paket inbound, mendatangkan wisatawan dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, jadi bagi teman-teman yang anggota Asita ini yang fokusnya di inbound tour tadi, mereka harus aktif. Dan selama ini sudah mereka buktikan, mereka aktif dalam mengikuti event-event promosi pemasaran di dalam negeri, di dalam dan luar negeri. Kalau misalnya pasar Eropa, dia tentu harus banyak mengikuti event-event juga di negara-negara Eropa. Kalau dia misalnya di pasar Asia, dia juga mengikuti event-event atau kegiatan-kegiatan promosi pemasaran di negara-negara di kawasan Asia. Selanjutnya begitu. Jadi Asita itu kita banyak bekerja sama juga dengan pemerintah, dengan kementerian, dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara misalnya, dalam mengikuti kegiatan-kegiatan promosi dan pemasaran di beberapa daerah di dalam negeri dan juga di luar negeri. Program kerja sama Asita itu Pak dengan pemerintah provinsi apa aja nih Pak? Selama ini misalnya kita mengikuti kegiatan Mata Fair di Kuala Lumpur ya. Mata Fair itu adalah salah satu event promosi di Malaysia yang dilaksanakan setiap tahun. Biasanya ya kita bergandengan tangan mengisi booth yang disiapkan oleh pemerintah daerah, lalu kita travel-travel yang bergerak di pasar Malaysia misalnya bisa mengisi booth dengan menjual paket wisata Sumatera Utara, itu contohnya. Oh gitu. Jadi Pak, gimana sih Pak imbas pergerakan travel ya ini tentunya ya Pak ya terhadap situasi sekarang ini Pak? Ya tadi Bu Kadis juga sudah sampaikan ya, sebagai indikatornya ya kelangkat juga sekarang turis nggak ada. Jadi sekarang kan pandeminya kan global, seluruh dunia mengalaminya, dan sekarang kalau turis mancanegara sama sekali Sumatera Utara ini nggak ada. Kenapa? Karena visa juga masih ditutup, visa juga belum dibuka. Negara-negara masih menutup perbatasannya masing-masing. Nah, yang ada sekarang kita lihat ini kan adalah pengunjung-pengunjung lokal. Pengunjung lokal yang kalau kita mengatakannya adalah ini sebatas road trip. Road trip itu adalah perjalanan yang dilakukan dari satu kota ke kota yang berdekatan, ke tempat destinasi yang berdekatan. Misalnya ke Bukit Lawang, mungkin kalau Bukit Lawang hari Minggu kalau tidak ditutup ya, kalau tidak ditutup oleh pemerintah kabupaten, Sabtu Minggu ramai gitu. Weekend itu ramai. Sekarang gitu juga, Parapat, Brastagi, destinasi wisata di Sumatera Utara ini umumnya ramai, tapi kan pengunjungnya ini masih sebatas pengunjung lokal, orang Medan, orang Pematang Siantar, orang Binjai, orang Tebing Tinggi dan sekitarnya, orang Stabat gitu kan. Harapannya berarti masih dari wisatawan masih wisata lokal aja, itu yang bisa kita andalkan sekarang. Dan gimana Pak Asita ini menyikapi hal ini gitu kan, turun drastis ini, ada tindakan-tindakan lanjutan kah? Atau mengupayakan apakah? Karena kan merosot drastis nih pariwisata Pak. Ya bagaimanapun kan ya kita namanya usaha harus tetap berjalan ya, tapi dengan jujur banyak teman-teman biro perjalanan itu sekarang yang beralih
usaha, mencari mencoba-coba sesuatu yang baru, karena kalau dalam kondisi sekarang nggak bisa kita pertahankan gitu. Tidak bisa kita berharap banyak karena situasinya demikian, bukan hanya kita di Sumatera Utara, di seluruh Indonesia, bahkan di belahan dunia. Jadi kalau kita berharap wisatawan datang, ya nggak ada lah kalau sekarang ini gitu. Namun demikian, teman-teman misalnya mencoba usaha-usaha lain dan tetap menjalin hubungan dengan mitra-mitra kerja kita di dalam dan di luar negeri, menunggu situasi ini membaik. Jadi kita realistis saja, nggak muluk-muluk dalam kondisi seperti sekarang, karena memang kenyataannya seperti itu gitu. Iya, tetap mengikuti. Ya namanya memang sudah ini apalagi masa pandemi ya, kita nggak bisa nerobos itu, nggak bisa langsung main sukatin, itu makin ya kita tidak mau ada. Kalaupun kita mau terobos, masalahnya orang nggak datang gitu. Iya, benar, orang nggak mau datang, orang khawatir. Percuma ya bagaimanapun. Iya Pak, benar. Pariwisata ini kan faktor teras ya, faktor teras. Faktor kepercayaan, percaya terhadap keamanan lingkungan dan semuanya, termasuk faktor kesehatan di dalamnya. Kalau dia masih melakukan perjalanan dengan tingkat kekhawatiran yang tinggi, takut nanti kena COVID dan lain-lain sebagainya, ya orang kan tidak akan melakukan perjalanan. Posisinya masih menunggu semua, wait and see dulu gitu. Karena ini faktor teras, percaya atau tidak gitu. Kalau orang percaya destinasi itu sudah aman semuanya, kondisi ini sudah membaik, ya mungkin orang akan segera melakukan perjalanan. Tidak hanya kita saja di Sumatera Utara, Malaysia, Singapura juga, terutama negara yang sumber asal wisatawan ke Sumatera Utara ini yang paling besar kan dari segi statistiknya kan dari Singapura dan Malaysia. Orang Singapura dan Malaysia juga pasti menahan diri untuk melakukan perjalanan dalam kondisi seperti ini gitu. Iya, benar Pak Solah. Berarti nanti setelah pandemi ini berakhir, nanti makin gencar lagi ya kegiatan-kegiatan dari Aisita Sumut untuk promosi pariwisata tentunya ya Pak ya? Ya, harapan kita ya begitu. Karena bagaimanapun promosi itu kan suatu hal yang penting ya. Salah satu nadinya pariwisata ini harus promosi. Bagaimanapun bagusnya, indahnya daerah kita, kalau kita nggak promosikan, orang nggak akan tahu, orang nggak akan datang gitu. Iya, benar. Sementara di sisi lain persaingan kan ketat dengan daerah-daerah lain, dengan negara lain gitu. Jadi promosi itu merupakan salah satu upaya untuk mendatangkan wisatawan. Oke. Nah, yang terakhir Pak Salahuddin, apa sih ini Pak harapan dari Aisita Sumut untuk pariwisata Sumut lah khususnya Pak? Ya, harapan kita ya kita berharap tadi Bu Kadi sudah sampaikan Langkat saja katanya luar biasa gitu. Saya juga setuju itu bahwa Langkat itu sebenarnya punya potensi yang sangat besar ya, bahkan memiliki berbagai macam produk, terutama nature based tourism yang berbasis alam ya. Ini kita bisa andalkan Langkat ini, dan memang sudah mendunia. Tangkahan, Bukit Lawang itu memang sudah dikenal untuk wisatawan di Eropa. Nah, harapan kita kepada pemerintah Sumatera Utara memang kita berharap potensi-potensi yang begitu besar di Sumatera Utara ini agar kita optimalkan dalam pengembangannya, dan masing-masing daerah. Kalau selama ini kan yang kita lihat kan yang muncul ini kan Langkat, kemudian kabupaten-kabupaten di sekitar Toba, Kota Medan misalnya kan. Kita berharap semua daerah-daerah, kabupaten, kota di Sumatera Utara ini kalau bisa pemerintah provinsi mengambil peran koordinasi ini, kemudian melakukan tindakan yang lebih terarah dan lebih fokus lagi, dan juga dalam pembinaan dan pengembangannya, juga termasuk dalam promosi dan pemasarannya gitu. Selama ini kan kita lihat kan seperti promosi misalnya, ini kan masih jalan sendiri-sendiri. Kalau bisa kan kita berharap pada pemerintah provinsi mengambil peran koordinasi ya, peran koordinatif itu dimainkan pemerintah provinsi, bagaimana menghimpun semua potensi Sumatera Utara itu untuk dipasarkan gitu. Ya dipasarkan ke mancanegara. Selama ini kan kita lihat masing-masing kan belum muncul secara keutuhan, secara utuh gitu. Siap. Dan harapan kita agar kabupaten kota itu jangan mengabaikan pariwisata, karena pariwisata ini kan sudah terbukti dan menurut kajian yang dilakukan oleh Badan Pariwisata PBB bahwa sektor pariwisata itu adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan sektor-sektor lain gitu. Artinya apa? Multiplier efek dari pembangunan pariwisata ini sangat besar dari segi ekonominya gitu.
mengatasi pengangguran, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan dan berusaha, membuka usaha baru dan lain-lain sebagainya. Jadi ini nggak bisa kita pungkiri bahwa sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan memiliki multiplier efek yang sangat besar. Oleh karena itu kepada pemerintah seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara kita berharap untuk menggali potensi pariwisatanya masing-masing dan mengembangkannya. Jangan abaikan pariwisata karena pariwisata ini sangat besar manfaatnya untuk rakyat kita. Kira-kira seperti itu. Siap Pak Saladin, berarti kita harus fokus nih ya untuk pengembangan pariwisata. Jadi nggak main-main karena tadi ya kata Pak Saladin kan salah satu yang menyerap tenaga kerja dan mendatangkan manfaat buat orang lebih banyak. Oke, Pak Saladin, terima kasih atas waktunya sudah sharing di kita. Halo Pak. Ya, terima kasih juga. Oke, terima kasih Terima Pak kasih. atas waktunya. Oke. Ya, saya mohon maaf ya, nggak ada pantun ya. Nggak apa-apa, Nanti saya Pak. belajar sama saya kalau belajar ada sama Ibu Kadis dulu loh. Bapak kalau ada pantun nanti Yuta nggak bisa ada pantun lagi nih Pak, emang nggak ada. Oke, terima kasih Pak Saladin. Nah, Iya, Tribuners, nanti kita belajar sama Bu Kadis dulu. siap. Kita ketemu, ditunggu ya kedatangannya. Siap Ibu Nureli, kita nanti main ke Langkat bersama tim ya, nanti Siap. kita kabarin ya. Siap. Nah, Tribuners, itu tadi ya kita sharing-sharing mengenai pesona pariwisata Jangan lupa diundang Langkat. ya. Pasti. Yang banyak sekali tentunya keindahan alamnya, ada wisata alam, wisata bahari dan lainnya, dan sudah sampai menjadi objek wisata internasional ya, yang terkenal di seperti apa Tangkahan, Bukit Lawang gitu ya kan. Waduh, sayang sekali kita nggak bisa datang ke sana ya kan karena masa pandemi ini, tapi nggak apa-apa, kita doakan semoga pandemi ini berakhir. Makanya ayo kalian harus patuhi protokol kesehatan, ayo ikut vaksin biar pandemi ini berakhir. Nah, yang terakhir sekali lagi aku mengingatkan ke kalian, ayo dukung pemasaran dan promosi keindahan pariwisata Langkat tentunya melalui akun media sosial Dinas Pariwisata Kebudayaan Langkat di websitenya di disparbud.langkatkap.go.id atau di Instagramnya @disparbudlangkat, Facebooknya juga sama namanya Disparbudlangkat. Kalau mau lihat keindahan alamnya ya kan, mau lihat secara visual lebih nyata lagi dari YouTube-nya boleh dari Disparbudkap Langkat ya kan. Ayo nih Tribuners, kita ke Langkat karena Langkat the real beauty of Sumatera. Oke, sekian dulu virtual talk show series Sumatera Travel Destination Summit di Pesona Pariwisata Langkat hari ini. Saya Yuta Nasution bersama narasumber yang tadi kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Langkat adalah sebuah daerah yang memiliki potensi pariwisata yang banyak menyimpan keindahan alam dan keanekaragaman budayanya. Hal ini membuat Kabupaten Langkat banyak menarik minat wisatawan baik dari masyarakat lokal maupun dari mancanegara. Berikut adalah potensi wisata yang terdapat di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Bukit Lawang. Bukit Lawang adalah nama tempat wisata di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara yang terletak 68 km sebelah barat Laut Kota Bijai dan sekitar 80 km di sebelah barat Laut Kota Medan. Bukit Lawang termasuk dalam lingkup Taman Nasional Gunung Lauser yang merupakan daerah konservasi terhadap mawas orangutan. Batu Katak. Pemandian alam Batu Katak terletak di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Wisata pemandian alam Batu Katak merupakan perkampungan yang berada di bawah Bukit Barisan, wilayah Gunung Lauser, yang mempunyai keindahan alam yang masih hijau.
Landak Rivers. Landak River berada di Desa Tampiraya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat. Lokasinya berada tidak jauh dari kawasan ekowisata Bukit Lawang. Pelaruga. Objek wisata Pelaruga sendiri memiliki lokasi yang tepatnya berada di Jalan Sungai Wampu, Rumah Galuh, Seibinge, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Apabila kamu suka dengan wisata di alam terbuka, khususnya yang berhubungan dengan air, tempat yang satu ini wajib untuk kamu kunjungi, baik bersama pasangan, keluarga, ataupun teman-teman. Tangkahan. Tangkahan dijuluki turis sebagai surga tersembunyi karena tidak banyak yang tahu ekowisata di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini. Padahal, terdapat tempat-tempat indah yang bisa dijadikan tujuan wisata bagi kamu yang menikmati suasana hutan serta alam yang masih terjaga. Tangkahan dikenal sebagai tempatnya gajah-gajah liar. Satu kegiatan unik yang jarang ditemukan di tempat wisata lain adalah kesempatan bisa memandikan gajah dan menungganginya sambil menjelajahi hutan. Masjid Azizi. Masjid Azizi adalah masjid peninggalan Kesultanan Langkat yang berada di Kota Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan ibu kota Kesultanan Langkat pada masa lalu. Masjid ini terletak di tepi jalan lintas Sumatera Utara yang menghubungkan Medan dengan Banda Aceh. Museum Daerah Kabupaten Langkat. Museum Daerah Kabupaten Langkat adalah museum yang dirintis pada tahun 2003 dengan menggunakan gedung bekas Kesultanan Langkat. Museum Daerah Kabupaten Langkat didirikan untuk mengumpulkan berbagai peninggalan sejarah dan kebudayaan Melayu yang ada di Kabupaten Langkat. Museum Daerah Kabupaten Langkat merupakan warisan budaya yang berlokasi di Jalan Amir Hamzah nomor 1 Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Pemilik dari Museum Daerah Kabupaten Langkat yaitu pemerintah Kabupaten Langkat, sedangkan pengelolaannya diserahkan kepada Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Langkat. Besilam. Secara etimologis, Besilam berarti pintu kesejahteraan. Kampung ini pertama kali dibangun oleh almarhum Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tuan Guru Babu Salam. Ia adalah seorang ulama dan pemimpin tarekat Naksabandia. Di desa ini terdapat makam Syekh Abdul Wahab Rokan yang dikenal juga dengan Syekh Besilam yang merupakan murid dari Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Qubais, Mekah. Sesudah beliau wafat, banyak orang yang berziarah dan bernazar ke kuburnya. Bertepatan dengan hari wafat Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan, diadakan acara haul besar peringatan wafat Tuan Guru pertama, yakni pada tanggal 21 Jumadil Awal pada setiap tahunnya. Pada acara inilah, datang ribuan murid dan peziarah dari seluruh pelosok Asia dan Indonesia ke Besilam. Getek Online. Terletak di Kecamatan Tanjung Pura, wisata Getek Online ini sendiri menawarkan kesempatan bagi para pengunjung untuk dapat menikmati santapan-santapan laut seperti udang, kepiting, dan lain-lain.
Pantai Longok. Kecamatan Gebang memiliki beberapa tempat wisata hits. Satu di antaranya adalah Pantai Longok yang berada di Kelurahan Gebang, sekitar 20 km dari kota Stabat, tepat di jalan lintas menuju Aceh. Objek wisata di Gebang ini mempunyai nama yang beragam. Ada yang menyebutnya sebagai Pantai Longok, ada juga yang menyebutnya sebagai Pantai Longok. Namun, bagaimanapun julukan itu, lokasi ini menawarkan keindahan yang membuat mata pengunjung terpikat. Doremi, Dogang Resto Milenial atau biasa disebut dengan Doremi, adalah sebuah objek wisata yang terletak di Desa Dogang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Tempat wisata ini menawarkan berbagai macam jenis kuliner yang dapat kita santap sembari menikmati indahnya panorama Sungai Dogang, dan juga terdapat titik gantung yang sangat indah. Lubuk Kertang. Berlokasi di Desa Lubuk Kertang, kawasan wisata ini dulunya mengalami kerusakan parah. Maraknya pembalakan liar seluas 100 hektar membuat hutan di Lubuk Kertang seakan terlupakan. Namun, sejak hutan mangrove ini menunjukkan potensi wisata yang besar, dinas setempat bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Langkat memperbaiki kualitas lingkungan di pesisir pantai tersebut. Nah, yang bikin menarik dari wisata mangrove Lubuk Kertang ini adalah hutan mangrove yang cantik yang terhampar luas. Pulau Kampai. Pulau Kampai adalah salah satu daerah di Kabupaten Langkat yang menawarkan objek wisata